warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ayah bunda dan anak-anakku semua, hari ini bertepatan dengan puasa yang ke-19, kita bertemu kembali. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah puasa dan menjadi amalan terbaik kita, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya dan pertolongan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Marilah di pertengahan bulan puasa ini kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Salah satu ulama besar yang menjadi teladan dalam menjalani Ramadan adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, yang dikenal dengan kezuhudannya, kesolehan, dan keilmuan yang sangat luas. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa keberkahan Ramadan tidak hanya didapatkan dengan memperbanyak ibadah, tetapi juga dengan menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh dengan ketakwaan. Imam Hasan Al-Basri mencontohkan bahwa kesederhanaan dalam ibadah berarti fokus kepada keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, bukan sekedar hanya kuantitas. Beliau berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Setiap hari yang berlalu, maka bagian dari dirimu pun hilang." Hal ini menunjukkan bahwa waktu sangatlah berharga, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri memanfaatkan setiap waktunya untuk beribadah, tetapi tetap dengan cara yang tenang dan tidak berlebihan, sehingga bisa menjaga keseimbangan antara ibadah, kerja, dan istirahat. Seperti yang telah tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu berupa kebahagiaan di dunia akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan di dalam surat ini bahwa manusia harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, seperti yang telah diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Banyak kalangan kita saat melaksanakan berbuka puasa, makan dan minum secara berlebihan karena memenuhi nafsunya sendiri. Hasan Al-Basri berkata bahwa barang siapa yang memperbanyak makan dan minumnya, maka hatinya akan menjadi keras dan tubuhnya menjadi malas beribadah. Seperti yang telah dijelaskan Nabi Muhammad dari hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah pernah bersabda,
ma mala'a adamiyu wi'aan sarram min badani bihasbi bani adam akulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wasulusun li sarabihi wasulusun li nafsihi. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan bahwa dengan menjaga pola makan yang sederhana, seseorang akan lebih mudah beribadah dan merasakan keberkahan dari Ramadan. Meskipun memiliki ilmu dan dihormati oleh banyak orang, Imam Hasan Al-Basri tetap hidup sederhana. Ia tidak silau dengan harta dan kemewahan dunia. Bagi beliau, keberkahan Ramadan bukan tentang makanan mewah atau pakaian baru, tetapi tentang kesucian hati dan kedekatan kepada Allah. Beliau sering mengatakan, dunia hanyalah bayangan. Jika kau mengejarnya, ia akan lari. Namun, jika engkau berpaling darinya, ia akan mengejarmu. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Imam Hasan Al-Basri menunjukkan bahwa Ramadan adalah momen untuk menata hati, mengurangi kecintaan pada dunia, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri juga mencontohkan sikap tawakal dan qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Meskipun beliau hidup sederhana, beliau tidak pernah mengeluh atau merasa kekurangan. Orang yang ridho kepada takdir Allah, hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Sementara orang yang selalu menuntut dunia, ia tidak akan pernah merasa cukup. Itulah yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Seperti dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan bertawakal kepada Allah dan hidup sederhana, Imam Hasan Al-Basri menunjukkan bahwa keberkahan Ramadan bisa diraih dengan hati yang bersih dan penuh ketakwaan. Dari kisah beliau, kita memahami bahwa kesederhanaan dalam menjalani Ramadan bukan hanya sekedar bentuk ibadah lahiriah, tetapi juga merupakan cerminan dari hati yang penuh keikhlasan dan ketakwaan pada Allah. Dalam kehidupan modern saat ini, di mana banyak orang lebih fokus pada kemewahan berbuka puasa, berlimpahnya hidangan sahur, serta berbagai perayaan duniawi yang seringkali mengalihkan perhatian dari esensi Ramadan. Keberkahan Ramadan tidak diukur dari banyaknya makanan yang tersaji di meja makan atau kemewahan yang kita nikmati, tetapi dari sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan kualitas ibadah. Kesederhanaan dalam makan mengajarkan kita kontrol diri, tidak berlebihan dalam konsumsi, serta lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Kesederhanaan dalam gaya hidup mengajarkan kita untuk memprioritaskan kebutuhan spiritual dibanding kesenangan duniawi. Sementara kesederhanaan dalam ibadah menunjukkan bahwa yang terpenting bukannya banyak amalan, tetapi kualitas dan keikhlasan hati dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan, termasuk di bulan Ramadan, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa rezeki, kebahagiaan,
dan keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari harta atau kemewahan dunia. Dengan meneladani kesederhanaan beliau, kita diajak untuk lebih memfokuskan hati pada ibadah, memperbanyak doa, serta meningkatkan amal kebaikan. Karena itulah sejatinya inti dari Ramadan. Semoga kita semua mampu menjalani bulan suci ini dengan hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, serta gaya hidup yang sederhana, sehingga kita dapat meraih keberkahan secara maksimal. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua mampu menjalani bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, serta gaya hidup yang sederhana, sehingga kita dapat meraih keberkahan secara maksimal. Amin ya robbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.